Pemirsa, Malaysia mengakhiri kebuntuan pembentukan pemerintahan dengan penunjukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baru oleh Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah pasca UMNO menyeratkan mendukung Anwar Ibrahim. Kepemimpinan Anwar pun memberikan harapan kemajuan dan reformasi politik bagi Malaysia. Pasalnya Anwar dikenal sebagai sosok yang pro-demokrasi dan mendukung keterbukaan. Malaysia mengakhiri kebuntuan pembentukan pemerintahan dengan penunjukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baru kemarin. Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah menetapkan penunjukan itu setelah UMNO yang merupakan bagian terbesar koalisi Barisan Nasional menyiratkan mendukung Anwar. Barisan Nasional merupakan peraih suara terbanyak ketiga dalam pemilu yang digelar Sabtu 19 November lalu. Koalisi Pakatan Harapan atau PH yang dipimpin Anwar meraih suara terbanyak dan Perikatan Nasional atau PN yang mengusung Muhyiddin Yassin menempati posisi kedua. Anwar pun resmi menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia setelah diambil sumpah pada sore di hari yang sama. Ini memberi sedikit kelegaan bagi Malaysia, terlihat dari reaksi bursa saham setempat yang melesat setelah pengumuman penunjukan Anwar. Negeri jiran itu sempat tersandera hasil pemilu menggantung akibat tidak satupun partai meraih suara yang memenuhi ambang batas pembentukan pemerintahan. Raja lantas menawarkan pemerintahan persatuan kepada Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional selaku dua partai pemenang pemilu. Namun kubu Muhyiddin menolak. Gagalnya penyatuan keduanya menimbulkan potensi hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan baru Malaysia. Manuver-manuver dari kubu oposisi bisa membuat berbagai kebijakan terganjal. Di sisi lain, pemerintahan Anwar Ibrahim dihadapkan pada persoalan kelesuan ekonomi dan ketegangan antar etnik. Penunjukan Anwar sebagai Perdana Menteri dan penolakan Muhyiddin untuk bergabung dalam pemerintahan persatuan bisa dibilang merepresentasikan dua kubu yang bertentangan. Di satu pihak ada kelompok reformis atau nasionalis dan di pihak lain ada blok Islam Melayu. Itu sebabnya ada kekhawatiran panasnya hubungan antara etnik Melayu yang mayoritas beragama Islam dan etnik non-Melayu akan sulit teredam. Kendati begitu, kepemimpinan Anwar memberikan harapan kemajuan dan reformasi politik bagi Malaysia. Anwar dikenal sebagai sosok yang pro-demokrasi dan mendukung keterbukaan. Ia juga pengagum gaya pemerintahan Jokowi dan pernah menyatakan akan menirunya bila terpilih menjadi Perdana Menteri. Bila pernyataannya benar-benar direalisasikan, Anwar tentu bisa pula menerapkan politik merangkul seperti yang dijalankan Jokowi. Keputusan Jokowi untuk memasukkan mantan rivalnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke kabinet bukan hanya memperkuat dukungan dari parlemen, Jokowi sekaligus menunjukkan bahwa persaingan yang menimbulkan keterbelahan di masyarakat bisa berakhir dengan kolaborasi. Tidak ada lawan yang abadi. Seusai pemilu, semua harus bekerja sama membangun negeri. Praktek-praktek politik yang merangkul menghilangkan permusuhan menjadi fondasi stabilitas politik. Ini bukan hanya menguntungkan bagi negara yang bersangkutan, tetapi juga untuk kestabilan situasi regional. Di ASEAN, masih banyak kerjasama yang mesti dilakukan untuk kemajuan kawasan. Hal itu akan sulit terrealisasi bila negara anggota dirongrong gejolak politik dalam negeri. Politik yang menyatukan memang ada kelemahannya, yakni risiko tumpulnya sikap kritis parlemen terhadap jalannya pemerintahan. Di situ, publik dapat berperan sebagai pelapis dalam pengawasan. Bila masih belum memuaskan, rakyat bisa mengoreksi melalui pemilu berikutnya. Dan untuk mengetahui seperti apa euforia warga Malaysia menyambut penunjukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baru mereka, serta apa yang diharapkan warga Malaysia atas ditunjuknya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baru, kita sudah bergabung ada kontributor dari Metro TV ini. Dari mana ada Alice Nerindo yang saat ini berada di Kuala Lumpur, Malaysia yang sudah siap memberikan informasi untuk kita semua. Selamat pagi, Alice, seperti apa bisa Anda gambarkan euforia warga Malaysia atas penunjukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang baru untuk Malaysia? Baik, selamat pagi Reno dari Jakarta. Alice Nerindo, kontributor Metro TV di Kuala Lumpur melaporkan.
Euforia warga Malaysia pasca pelantikan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baru yang ke-10 untuk Malaysia terlihat sangat antusias melihat perjuangan beliau yang tidak berakhir sia-sia selama 24 tahun hingga kini. Beliau memulai karir di politik sejak 1982. Pada saat itu beliau menjadi ahli parlemen pematang jauh hingga kini menjadi Perdana Menteri 10. Dan beberapa posisi memang sudah pernah beliau duduki di pemerintahan seperti Wakil Menteri, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan dan juga Menteri Keuangan. Namun hingga kini tidak ada euforia yang berlebihan mengingat istana sendiri memang meminta kepada semua pihak untuk saling menahan diri. Dan memang demikian adanya yang saya temui selama sepekan belakangan ini. Aktivitas di jalanan masih seperti biasa, tidak ada konvoi, dan semua memang benar-benar seperti biasanya. Namun euforia itu terlihat dalam bentuk yang lain, misalkan di sosial media Twitter, hingga semalam Perdana Menteri 10 Malaysia masih masuk dalam jajaran trending. Dan bersama dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi hadiah berupa cuti umum kepada rakyat Malaysia pada hari Senin 28 November 2022. Demikian, Reno. Baik, kemudian kita juga ingin tahu bagaimana kondisi politik di Malaysia pasca Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah ini menunjuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baru. Baik, berkaitan dengan itu sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau melihat itu sebagai sebuah keseriusan dan beliau menanggapi itu dengan melakukan beberapa konferensi pers. Misalkan 2 hari yang lalu beliau menyatakan bahwasanya beliau ingin mempertahankan konstitusi Malaysia seperti penggunaan bahasa Melayu, Islam, kemudian posisi kerajaan Melayu dan hak-hak keistimewaan kaum Melayu tanpa menafikan hak-hak orang Cina, India, suku Sabah, Sarawak dan juga orang asli. Kemudian juga beliau menambahkan bahwasanya pemerintah dibentuk dengan dukungan yang solid dari 3 koalisi terbesar, yaitu Harapan, Barisan Nasional, dan juga Gabungan Parti Sarawak. Dan beliau juga menegaskan bahwasanya pemerintah akan menjamin hak-hak semua orang Malaysia, dan beliau sangat serius untuk memerangi korupsi. Dan sebagai penekanan, beliau juga menyatakan bahwasanya sebagai fokus nomor utama pada pemerintahannya beliau adalah beliau ingin memperkuat sisi ekonomi, dan hal ini terlihat dengan menolaknya beliau untuk menerima gaji sebagai Perdana Menteri Malaysia, dan di saat yang sama juga beliau ingin membentuk pemerintahan yang lebih sedikit ukuran kabinetnya, karena dengan gaji anggota kabinet itu agar bisa terkurangi di masa mendatang. Demikian, Maria. Ya, Alis, terakhir singkat saja, apa harapan besar warga Malaysia nantinya di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini? Baik, harapan terbesar sebenarnya itu terlihat bagaimana ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia melihat keseriusan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Dan bahkan Presiden Joko Widodo pada hari dilantiknya beliau sebagai pemimpin negara pertama yang hubungi beliau melalui sambungan telepon, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahwasanya Indonesia adalah sahabat sejati dari Malaysia, dan beliau berharap hubungan bilateral antara kedua negara bisa ditingkatkan terutama di bidang perdagangan, bisnis, investasi, budaya, dan ketenagakerjaan. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menegaskan bahwasanya persahabatan antara Indonesia dan Malaysia harus lebih diperkuat lagi di masa mendatang. Demikian, Reno. Baik, terima kasih Alis Nerindo, kontributor Metro TV di Kuala Lumpur, Malaysia.